Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Versi putar berjubah bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas perkiraan cerita One Punch Man setelah Saitama yang ditantang duel oleh Forte. Karena sebelumnya si Buta sudah menghina gaya bertarung dari pahlawan tersebut. Lebih tepatnya kita akan membahas prediksi manga One Punch Man versi Murata chapter 175 yang akan keluar beberapa waktu ke depan. Buat kalian yang belum lihat review chapter 174, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga One Punch Man chapter 175 nanti, Enkun memprediksikan kalau pertempuran antara Saitama melawan Forte akan berlangsung dengan singkat dikarenakan suatu kecelakaan. Di sisi lain, Fubuki mengajak si botak untuk menemui teman lamanya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal cerita manga One Punch Man chapter 175 nanti, kita akan diperlihatkan Saitama yang menerima tantangan dari Forte. Saat si botak yang akan keluar dari apartemennya, dia melihat anjing Rover dan Black Sperm yang menunggu Saitama di depan kamar. Kedua monster itu memohon kepada si botak untuk diperbolehkan masuk ke dalam kamarnya. Tapi Saitama yang mendengar permintaan tersebut malah kepikiran suatu ide dan menjadikan kedua monster itu sebagai taruhan mereka. Barang siapa yang kalah dari duel yang akan mereka jalani ini, maka dialah yang harus merawat kedua monster itu. Butterfly DX sempat merasa curiga dengan wujud dari kedua hewan yang Saitama temukan. Menurutnya, penampilan dari kedua hewan tersebut lebih condong jika disebut sebagai monster. Tapi dengan pedenya, Forte malah menerima tantangan tersebut. Tidak lama setelah keluar dan mencari lokasi yang sekiranya lumayan luas, akhirnya duel pun dimulai. Konyolnya, Saitama sempat meminta pahlawan itu. Saat pertempuran berakhir nanti, Forte tidak boleh meminta untuk dijadikan sebagai muridnya. Dari kondisi yang sudah cukup salah paham itu, Butterfly DX dan Kusarigama yang melihat aksi yang akan mereka lakukan malah merasa antusias dan penasaran dengan jurus yang akan kedua pahlawan itu lakukan, khususnya soal kemampuan bertarung yang Forte miliki. Karena mereka belum pernah melihat gaya dari pahlawan itu saat bertarung. Lalu Forte menyalakan MP3 playernya dan menggerakkan tubuh sesuai irama lagu yang dia dengar. Saitama yang melihat aksi dari pahlawan itu seperti terkejut. Lalu saat Forte bersiap untuk maju menyerang, anehnya si botak malah seperti berteriak, seakan memperingatkan pahlawan tersebut jika ada sesuatu di belakangnya. Dan secara tiba-tiba Forte ditabrak oleh mobil milik salah satu bawahan Fubuki dengan sangat keras. Tentu saja dengan kejadian konyol tersebut membuat pahlawan itu mengalami luka dan akhirnya malah pingsan. Para pasukan tim Fubuki sempat merasa panik setelah melihat jika orang yang mereka tabrak adalah pahlawan kelas A. Kusarigama yang melihat respon tersebut merasa bingung sendiri dengan hal itu. Tapi dengan spontan, si botak yang menunjukkan ekspresi serius rasa nyebelinya itu malah maju dan memberitahu biar dia sendiri saja yang menyelesaikan masalah yang terjadi. Dia meminta para pasukan milik Fubuki tersebut untuk meminta maaf karena sudah sembarangan melukai orang. Tidak lama kemudian, Fubuki pun menghampiri si botak dan mengajaknya untuk menemui teman lamanya. Yang bisa dibilang dialah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran rumah milik Saitama. Awalnya si botak menolak ajakan tersebut, tapi setelah mendengar jika orang yang menghancurkan rumahnya adalah teman dari Fubuki itu sendiri, akhirnya Saitama menerima ajakan dari adik Tatsumaki tersebut. Ditambah lagi, keberadaan dari orang itu tidak jauh dari lokasi mereka sekarang ini. Di sisi lain, melihat bos mereka seperti mau pergi seenaknya sendiri, Black Sperm dan anjing Rover menghampiri si botak. Mereka tidak ingin ditinggal oleh Saitama sendirian. Nah, berhubung Forte gak sadarkan diri, Saitama akhirnya menganggap jika pahlawan itu telah kalah dalam duel yang mereka jalani. Dan akhirnya dia menyerahkan tanggung jawab merawat kedua monster tersebut kepada Forte. Lalu dengan seenaknya sendiri, Saitama menitipkan Black Sperm dan anjing Rover kepada Butterfly DX. Tentu saja pahlawan itu langsung protes. Lalu kemudian si botak pergi bersama Fubuki dan rekan-rekannya menuju lokasi orang yang akan mereka temui. Setelah memasuki sebuah gedung seperti suatu tahanan, Fubuki memberitahu jika orang yang akan mereka temui ini berada di ruang bawah tanah. Akan tetapi saat mau turun ke bawah tanah, Fubuki meminta semua pasukannya untuk menjaga di permukaan. Dia menginstruksikan jika akan menemui orang tersebut bersama Saitama saja. Kejadian tersebut membuat si botak berpikir jika sepertinya akan ada orang lain yang mau mendatangi penjara ini selain mereka berdua.
Fubuki berharap jika seseorang akan mendatangi mereka, tapi setidaknya pasukan Fubuki bisa mengulur waktu cukup lama. Menurutnya, dengan adanya si botak yang mau ikut, membuat posisi mereka jadi ada kemungkinan bisa memenangkan pertempuran. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di ruang bawah tanah, di mana orang yang mereka temui ini sebenarnya adalah teman lama dari Fubuki. Ternyata dia adalah Saikos. Kondisi dari mantan pemimpin asosiasi monster itu juga terlihat murung dan lesu. Fubuki bertanya, kenapa temannya itu mau membentuk asosiasi monster? Fubuki juga sempat membahas soal kemampuan yang Saikos miliki. Menurutnya, setelah mempelajari kemampuan itu, sifat dari Saikos seakan telah berubah. Namun sayangnya, Saikos yang ditanyai banyaknya pertanyaan tersebut malah jadi seperti ketakutan. Sambil merinding, Saikos berkata terbata-bata dan mengaku kalau dia tidak tahu apapun. Fubuki mencoba untuk mendesak temannya itu agar mau memberitahu lebih dalam. Menurutnya, setelah Saikos dibawa ke dalam tahanan ini, semua pahlawan pro bisa melihat informasi pribadi milik temannya tersebut. Dan pastinya orang itu juga akan menyadari pula, dia pasti berencana untuk membunuh mantan pemimpin asosiasi monster tersebut. Ternyata orang yang Fubuki maksud akan mendatangi mereka itu adalah Tatsumaki guys. Dan secara tak terduga, pahlawan kelas S itu juga telah berhasil mengalahkan semua pasukan milik tim Fubuki yang sedang berada di depan pintu masuk dengan sangat mudah. Nah, menurut Enkun, besar kemungkinan Yusuke Murata akan kembali mengadopsi manga milik si botak dengan alur cerita yang sangat mirip dengan manga originalnya. Karena dalam beberapa chapter sebelumnya pun, alur ceritanya juga begitu mirip dengan manga One sendiri. Jadi besar kemungkinan untuk chapter 175 pun akan mirip dengan webkomiknya. Buat kalian yang udah gak sabar nunggu manganya rilis dan mungkin penasaran pengen lihat alur ceritanya lebih dulu, bisa cek manga One chapter 98. Karena kalau Enkun jelasin semuanya di sini, nantinya manga yang bakalan rilis jadi gak bakal seru lagi. Oke? Nah, itu tadi prediksi manga One Punch Man versi Murata chapter 175 yang bakalan rilis beberapa waktu setelah ini. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu mau menambahkan atau punya prediksi yang lain? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Murata atau manga One, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video prediksi manga One Punch Man selanjutnya.